Puji Tuhan, pada hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk membawakan renungan yang dengan tema Pelangi Sehabis Hujan. Bapak Ibu, kita tahu ya semuanya bahwa dalam kehidupan kita pasti kita pernah melihat yang namanya pelangi, Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat bahwa begitu indahnya pelangi kalau setelah habis hujan. Pada malam hari ini kita akan membaca suatu tokoh Alkitab, tepatnya juga mengalami suatu kisah pelangi, di mana kisah endingnya juga merupakan suatu kisah happy ending. Dan kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, kalimat pelangi, kata pelangi itu tepatnya ada di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu tepatnya di kitab kitab Kejadian pada saat Nabi Nuh. Kita tahu pada saat Nabi Nuh itu adalah orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Allah, dan dia diperintahkan untuk membuat suatu bahtera yang sangat besar. Bagi orang pada zaman itu, mungkin yang diperintahkan oleh Allah membuat bahtera yang begitu besar mungkin tidak masuk akal, sehingga orang yang siap bekerja dan rutinitas dengan sehari-hari, mereka tidak begitu mempedulikan apa yang diperbuat Nuh. Tetapi Nuh dengan tekun, dengan ketaatannya, dengan kesetiaannya, dia tetap mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah pada saat itu. Pada saat itu, Allah begitu melihat kejadian di dalam dunia itu, begitu banyak perbuatan-perbuatan manusia yang sangat tidak berkenan di hati Allah. Oleh sebab itu Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera itu, dan Allah melakukan suatu melenyapkan mereka semua dengan menurunkan hujan selama 40 hari, 40 malam. Dengan hujannya turun terus-menerus, maka lenyaplah semua yang lama, dan tuh Allah membuat suatu perjanjian yang baru dengan manusia. Kita lihat dalam kitab Kejadian 9, 11 sampai 17. Firman Tuhan berkata, apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan bumi itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku akan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kita bersyukur pada hari ini ya Bapak Ibu, bahwa Anda dan saya adalah orang yang dipilih oleh Allah. Sebab ada ditulis di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin ya Bapak Ibu semuanya ya. Inilah bukti cinta Allah kepada kita semua Bapak Ibu. Dia memberikan satu-satunya putranya yang tunggal, wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Cinta Yesus ini adalah cinta yang sangat luar biasa. Dan di balik semua itu kita melihat bahwa Yesus itu merupakan sungguh-sungguh suatu pelangi yang sangat indah dalam kehidupan kita. Padahal di balik semua itu, dia juga mengalami suatu masa yang ditolak, masa yang dihina, dikhianati, dan bahkan dia mengalami suatu kematian di kayu salib. Inilah perjalanan hidup Yesus yang juga tak kalah cantik dan tak kalah indahnya, di mana pelangi kehidupan kita, kemilau warna yang memancarkan kemuliaan Tuhan, itu disaksikan oleh para murid. Pada malam hari ini Bapak Ibu, saya akan membawa satu kehidupan wanita yang juga merupakan suatu teladan dan merupakan salah satu pengikut Yesus, yaitu Maria Magdalena. Tokoh ini terkenal dengan tokoh yang bersifat ketaatan dia, dan dia setia bertahan untuk menerima janji Tuhan dalam kehidupan dia. Mengingat saat ini kehidupan kita
dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita hidup dengan era yang berbeda ya Bapak Ibu. Kondisi dan tatanan kehidupan di mana juga steril, higienis, dan protokol dalam kesehatan ada di dalam kehidupan kita. Yang tanpa kita sadari bahwa orang-orang yang baik kita kenal maupun yang tidak kenal juga mengalami kondisi di mana ada yang harus berpulang ke rumah Bapak ataupun mengalami kehilangan pekerjaan, work from home. Ada yang juga kondisi di mana masalah pekerjaan, utang piutang, juga yang lalai dalam mengondisi kondisi keuangannya, dan juga banyak hal lagi Bapak Ibu, juga ada yang ditipu, masalah ekonomi terutama ya saat ini, dan juga keretakan rumah tangga ataupun sakit penyakit yang timbul karena pandemik seperti ini. Dampaknya bagi kita yang tanpa kita sadari adalah orang-orang yang di sekeliling kita sering berkata, hidup sekarang menjadi lebih berat. Dan karena saya tidak bisa keluar, jadi saya hidup harus di dalam rumah, saya takut keluar, dan karena juga kita bisa tidak mengalami namanya ekaristi, jadi merasa ada kekeringan rohani, dan kalau dengan kondisi keadaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan seseorang itu, mungkin dia akan sering berkata bahwa mengapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada saya. Banyak intimidasi yang kita ketemukan, baik di dalam komunitas kita ataupun di keluarga dan di masyarakat kita, di mana seseorang itu karena intimidasi, karena tekanan dari lingkungan sekitar yang membuat dia terluka, dan juga bisa juga dia mengundur dari komunitas, dan juga banyak hal lain Bapak Ibu yang timbul akibat dari kondisi pandemik seperti ini. Tak kalah juga ya Bapak Ibu, karena kondisi yang stres yang menekan ini, kita jadi seperti berputar-putar dalam suatu masalah, dan bahkan kondisi kita menjadi tenggelam, dan bahkan kalah dalam masalah yang menghimpit kita, dan tanpa kita sadari, pada saat kita bilang oke, dan kita timbun suatu masalah itu dalam kehidupan kita, itu menjadikan kita orang yang tertutup, dan orang yang tidak bisa menahan, seperti kalau ada suatu pemicu, entah masalah yang karena ditimbun terus, lama-lama merasa saya sudah hopeless. Dan ada yang berakibat bisa menjadi kematian dan bunuh diri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat kita berbicara, pada saat kita hidup happy ya, serba cukup, serba enak, seperti dulu, kita tidak dibatasi, kita sanggup berkata bahwa aku ini adalah anak Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, dan aku mengasihi Tuhan. Kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Tetapi pada saat tekanan itu datang, pada saat badai itu datang, kehidupan kita bertubi-tubi mengalami suatu kegelapan, apakah kita bisa katakan, Tuhan, aku mau tetap setia, aku mau bertahan. Pada malam hari ini kita akan membaca dari kitab Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tokoh Maria Magdalena adalah tokoh yang sangat terkenal. Kita tahu bahwa keempat Injil membicarakan dia. Ia adalah seorang perempuan dari kota yang bernama Magdala. Kota nelayan, tepatnya kota pelabuhan di tepi barat Galilea. Banyak orang berkata bahwa di kota ini karena kota pelabuhan, banyak wanita yang berprofesi sebagai pelacur. Dan Maria adalah nama Maria yang biasanya pada umumnya seperti nama yang lazimnya kalau kita di Jakarta, nama Budi atau nama Bapak Udin, nama yang lazim. Dan nama Maria adalah nama Maria pada umumnya saat itu. Untuk membedakannya Maria yang mana, tapi Maria ini terkenal dengan nama Maria dari kota Magdala, yang berarti Maria Magdalena karena ia berasal dari Magdala. Dan juga yang kita tahu tentang Maria adalah Maria ini dikuasai oleh
7 roh jahat. Kita ada pembacanya dalam kitab Markus ayat ke-6, Markus bab 6 ayat yang ke-9 ataupun Lukas bab 8 ayat yang kedua. Arti bagi orang Yahudi, angka 7 adalah angka yang sempurna. Artinya, iblis benar-benar sepenuhnya menguasai dirinya. Bisa dikatakan bahwa Maria sudah tidak sanggup lagi mengendalikan dirinya karena pikiran dan hatinya dikuasai oleh iblis, jadinya mengeluarkan semuanya yang perbuatan negatif. Dosa adalah sesuatu yang melawan kehendak Allah. Seseorang yang dikuasai iblis, artinya dia hidup dengan pelanggaran-pelanggaran dan dorongan-dorongan sesuatu yang dilakukan dengan sembunyi. Semua perbuatan yang melawan Allah. Dan juga ya Bapak Ibu, ketika seseorang hidup di dalam kuasa kegelapan, hidup di dalam pengaruh iblis, hidupnya tidak akan berbuah yang kita kenal dengan orang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Yang ada dalam dirinya adalah suatu kemarahan, kebencian, putus asa, kesedihan, yang negatif ya Bapak Ibu ya. Dan kita semua juga tahu bahwa iblis itu akan menawarkan segala sesuatu yang manusia inginkan, dan itu semua tidak akan gratis. Dia akan melakukan segala tipu daya sehingga manusia tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan kekal. Oleh sebab itulah Maria sangat menderita. Tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Itu yang sepintas kita kenal tentang Maria Magdalena. Pertemuan antara Maria Magdalena bertemu pada saat itu Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat membawa dia karena dia kedapatan berbuat zina. Dibawa untuk mencobai Yesus. Sebenarnya Yesus, Bapak Ibu, pada saat itu dia tahu apa yang terjadi pada Maria Magdalena. Dan karena dia dicobai oleh orang Farisi untuk apakah boleh melempari dia dengan batu, tetapi Yesus menulis di tanah. Dan banyak orang-orang berkata bahwa yang ditulis Yesus itu adalah dosa-dosa manusia. Tetapi satu poin yang ingin saya tegaskan bahwa dengan kuasa Allah, dengan hikmat Allah Tuhan mengetahui apa yang ada di hati mereka. Apa yang telah mereka perbuat selama ini, mereka mau seolah-olah mereka ini adalah orang yang sempurna, orang yang bersih, sehingga Yesus mengetahui hati kecil mereka. Dan pada saat Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Inilah perjumpaan pertama kali Yesus dengan Maria Magdalena, di mana dengan kuasa Tuhan, satu persatu orang itu mundur. Karena hati kecil mereka pada saat mereka bertemu dengan Yesus bergetar, Bapak Ibu. Dia tahu apa yang dia telah perbuat selama ini. Dia tidak dapat menghadapi kuasa Yesus. Satu persatu pergi, dan karena kasih Tuhan, dan karena belas kasih Tuhan kepada Maria, dia membebaskan Maria dan mengampuni Maria. Maria sangat berterima kasih kepada Yesus, dan dia sungguh percaya bahwa kuasa Yesus yang memberikan kehidupan kepada dia. Dan hingga Maria akhirnya mengabdikan diri, terus mengikuti Yesus dan melayani Yesus dan para murid. Dikatakan di dalam firman, pada kesempatan yang ada, pada pagi-pagi benar, Maria segera menuju makam Yesus. Ia berdiri dekat makam dan menangis. Dia memiliki hati yang rindu, hati yang saat itu mungkin dia merasa harapan dia adalah sudah pupus, Bapak Ibu, karena dia merasa Tuhan yang selama ini dia iringi, selama yang ini dia ikuti, dia berelasi dengan Tuhan, dia selalu dekat dengan Tuhan, tetapi wafat di kayu salib. Mungkin saat itu pikiran dia pikirannya sangat kacau, Bapak Ibu. Sudah sedih, pasti matanya bengkak ya Bapak Ibu, karena dia mengiringi Yesus sampai ke Kalvari, dan pada saat pagi-pagi buta, pagi-pagi sekali dia sudah jalan mencari Yesus.
pasti hatinya sangat sakit ya Bapak Ibu, pikirannya kacau, mau berpikir bagaimanapun juga belum menemukan jawabannya. Mengapa yang ada di pikiran dia. Tetapi dengan kondisi dia yang sangat lemah, Maria tuh tidak dapat mengenali malaikat Tuhan dan Yesus. Dia tidak dapat mengenali Bapak Ibu. Dan kadang-kadang juga seperti kita, juga orang yang percaya, pengikut Kristus, saat kegelapan menerpa kehidupan kita, kita tidak mengenali suara Tuhan. Pikiran kita berputar-putar mencari jawaban yang kita cari dalam kehidupan kita. Tetapi saat Yesus memanggil namanya, dia mengenali suara siapa yang memanggilnya. Jelas kalau kita dipanggil oleh orang yang tidak kenal, kita tidak akan jawab, paling kita nengok kanan kiri. Tetapi kalau yang panggil adalah anak kita, ataupun orang tua kita pasti akan menjawab, iya mah, atau iya nak, nama anak kita, nama orang-orang yang kita kenal dengan sangat dekat, pasti kita akan jawab. Begitupun dengan Maria. Maria hidup sangat melekat dengan gurunya, Yesus firman Allah yang hidup. Selama dia dibebaskan, dia berjalan, dia mengikuti Yesus dan dia melayani Yesus. Dikatakan Maria berpaling dan dia mengenal. Murid-murid Yesus memanggil Yesus dengan Rabi ataupun Rabuni, artinya guru. Dia sudah bisa mengenal suara Yesus dengan jelas. Maria tidak lagi diliputi kegelapan dan suara kesedihan di dalam hatinya. Fokus dia sudah kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata, jangan kamu memegang aku. Memegang di sini artinya Bapak Ibu, bukan artinya menyentuh. Bukan Yesus artinya menyuruh dia untuk tidak menyentuh Yesus. Lebih artinya seperti memegang, to hold. Supaya artinya tidak kehilangan lagi. Bandingkan kalau kita misalnya kehilangan seorang ibu, kehilangan seorang anak. Pasti begitu bertemu, kita akan pegang supaya jangan sampai hilang lagi. Yesus mengingatkan kepada Maria bahwa dia harus pergi kembali bersatu dengan Bapa. Yesus menjawab apa yang menjadi doa dan harapan Maria di dalam hatinya. Yesus hadir. Lepas Maria mengerti atau tidak kehendak Allah, tetapi Maria pegang kata-kata Tuhan saat itu. Dia taat sepenuhnya. Dikatakan bahwa Yesus berkata kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Inilah jawaban dari doa Maria. Dengan kesedihan dia, Tuhan hadir, Tuhan menjawab dia, yang menjadi keinginan hati dia. Dia bertemu dengan Tuhan. Dia dipilih oleh Allah sebagai orang saksi pertama kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, Maria percaya dan dia memegang teguh perkataan Tuhan dan taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kesedihan duka cita Maria berubah menjadi suatu sukacita dan dia berkata kepada para murid, aku telah melihat Tuhan. Artinya, Maria percaya, dia terbuka bahwa Allah sungguh, anak Allah Yesus sungguh hidup. Inilah kunci Maria percaya dan mendapatkan janji Tuhan. Poin penting di sini Bapak Ibu, dari yang telah kita membaca dari kisah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah teladan kesetiaan murid Yesus yang juga luar biasa.
tokoh pengikut Yesus yang menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Ia hidup dengan Yesus. Kisah hidupnya ditulis sebagai wanita yang ikut melayani pewartaan Yesus bersama para murid. Dia selalu ada di dekat salib Yesus dan mengiringi sampai menuju Kalvari. Dan Maria adalah orang pertama ke tempat makam dan ia menjadi saksi pertama yang dipilih oleh Allah bahwa Yesus telah bangkit. Poin kedua, Maria sangat berelasi dengan Yesus. Maria mencari dan ia mengenali betul suara Sang Guru. Ia sungguh percaya dan ia sungguh beriman kepada Yesus. Setiap pengajaran dan firman yang terucap dari Yesus, Maria hidup berakar dari firman itu. Maria hidup percaya akan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, ia dikabarkan juga terus bersaksi dan melanjutkan pewartaan kabar sukacita Yesus. Dan pada akhir kehidupannya, ia ditahbihkan sebagai orang suci atau santa oleh Gereja Katolik. Setiap tanggal 22 Juli kita merayakan Hari Santa Maria dari Magdala, Santa Maria Magdalena. Suatu transformasi kehidupan yang luar biasa dari seorang yang kedapatan berzina di masa lalu dia dengan 7 roh jahat yang menguasainya menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus dan diberi gelar sebagai Santa Maria Magdalena. Bapak Ibu, sebenarnya kesaksian mengenai pelangi sehabis hujan juga banyak Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat dari kesaksian banyak orang, banyak yang mengalami mujizat Yesus, mengalami suatu pelangi dalam kehidupan dia. Saya ambil beberapa contoh, dan ada contoh yang pertama yang saya ingin sharingkan. Beberapa waktu lalu, pada awal di kuarantin kan banyak orang yang telepon ya, untuk minta didoakan, ada yang masalahnya ditipu, ataupun uangnya yang hilang, dibawa kabur, ada masalah kehilangan orang yang dicintainya. Tetapi saya sangat terinspirasi oleh suatu cerita keteguhan iman seorang ibu. Di mana ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Pada saat masa kuarantin, ada suatu permasalahan rumah tangga di mana seorang wanita ini dia mengalami kondisi di mana suaminya mengalami perselingkuhan dan dia dibohongi bahkan bertahun-tahun dan juga hartanya dibawa kabur, diambil oleh wanita lain. Dia mengatakan bahwa, Anita, kamu tahu betapa sakitnya saya. Saya ini sudah seperti Yesus yang dicabik-cabik dengan luka di seluruh wajahnya oleh orang yang sangat dia cintai, yaitu suaminya sendiri. Dia sangat menderita, Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya soal dikhianati, tetapi dia juga mengalami suatu kuasa kegelapan di mana pikirannya itu dikuasai oleh iblis. Jadi iblis itu seperti memutar-mutar film pengkhianatan yang kebencian yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Kita bisa tahu bahwa perempuan ini sangat menderita sekali dan bahkan dia berseru selalu kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa keluar dari semua ini. Dia tahu firman Tuhan bahwa dia harus mengampuni. Dan dia pun mau mengampuni Bapak Ibu. Tetapi untuk bisa keluar dari permasalahan ini tidak mudah bagi dia. Tapi suatu kali ibu ini menemukan suatu firman Tuhan yang mengatakan bahwa apapun yang dia minta dalam doa, asalkan dia memiliki iman yang teguh dan dia mau mengampuni, maka doa dia akan dikabulkan. Dia berdoa, Bapak Ibu, dia berdoa selalu supaya Tuhan mau mengampuni dia dan suaminya
dan juga masa lalu dari suaminya bisa dihapuskan. Dia terus berdoa Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya, di mana kuasa kegelapan itu sudah tidak bisa mematahkan, menghancurkan dia, mendera dia lagi. Karena kekuatan itu sempat membuat dia depresi sampai dia ingin membunuh dirinya sendiri. Kekuatan firman Tuhan yang dia dapatkan juga seperti Maria Magdalena. Dia berdoa dan Tuhan menjawab. Tuhan menjawab doa dia karena dia memiliki hati yang sungguh percaya kepada Tuhan. Dia memiliki iman bahwa Tuhan mengasihi dia dan akan mengampuni suami dan memulihkan keluarganya. Tuhan mengampuni dia Bapak Ibu. Sehingga kekuatan gelap itu tidak dapat memutar filmnya lagi karena kejadian itu sudah diampuni oleh Tuhan. Sang Ilahi sudah mengampuni, Sang Ilahi sudah menghapuskan dan memulihkan keluarganya. Dan dia mengatakan bahwa inilah pelangi kehidupan saya. Saya dipulihkan oleh Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, kesaksian ini bukan terjadi sama ibu ini saja. Saya pun juga mengalami di mana dulu bertahun-tahun anak saya sakit, Bapak Ibu. Saya sudah hilang harapan karena penyakit yang saya hadapi saat itu adalah no cure. Tidak ada obatnya untuk menyembuhkan. Tetapi pada saat saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya membutuhkan pertolongan-Mu. Dan mujizat terjadi Bapak Ibu. Saya bahkan harus menunggu bertahun-tahun karena dia harus dites kembali saat itu dia masih bayi dan saya harus menunggu sekitar 5 tahun untuk dites kembali. Firman Tuhan mengatakan kepada saya bahwa apapun yang kamu minta, asalkan engkau mau mengampuni, engkau akan mendapatkannya. Walaupun tekanan iblis itu menggoda saya, mungkin nggak mungkin, no cure, bagaimana kamu bisa sembuh, bagaimana anakmu bisa sembuh. Tetapi dia menggenapi janjinya Bapak Ibu. Setelah anak saya, bahkan saya nggak berani mencek ya, karena takut setelah 7 tahun kemudian, saya cek Bapak Ibu. Ternyata benar yang dijanjikan oleh Tuhan. Tiada yang, jika engkau sanggup disembuhkan oleh Tuhan, tiada yang mustahil bagi anakmu Wesley. Dan saat itu, pada saat saya memeriksa anak itu, dia dinyatakan bersih dan tidak terkena virus. Dan puji Tuhan juga Bapak Ibu, tahun 2018 kemarin, dunia sudah menemukan obatnya, dan penyakit saya, yang dulu saya pikir adalah saya selamanya akan dirantai sampai saya tua, karena dunia ini tidak memiliki obatnya. Tetapi 2018 kemarin, hepatitis C sudah menemukan obat, dan puji Tuhan, saya sudah dibebaskan, saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Banyak mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan perbuat oleh orang-orang juga yang di sekitar kita. Asalkan kita percaya akan janji-janji Tuhan. Saya sangat bersyukur juga Bapak Ibu. Setiap keluarga yang mengalami goncangan atau apapun, Tuhan mengembalikan dan memulihkan keluarga. Bahkan yang pada saat tadi yang ibu yang pertama yang saya sebutkan, suaminya bertobat Bapak Ibu. Bukan hanya itu saja, bapak suami tersebut menjadi suatu pelayan Tuhan yang juga aktif dan semakin mendekat kepada Tuhan. Pada malam hari ini Bapak Ibu, melalui renungan yang kita baca pada malam hari ini, marilah kita semua merefleksikan pada waktu masih Tuhan memberikan nafas kehidupan kita, dan kita tidak lagi muda, kita bisa menghitung berapa kesempatan mungkin yang masih tersisa dalam kehidupan kita, waktu berjalan terus dan tidak mundur kembali. Yang lalu telah berlalu, dan kita sekarang sudah ada di tahun 2020, dan kita ada di dalam era pandemik yang dimana manusia tidak hidup dalam zona nyaman. Mungkin saat ini kita melihat
bahwa semua juga mengalami kondisi yang tidak enak seperti ini. Jangankan bisnis, mungkin kesehatan, ketakutan kita, dan juga bahkan ada yang lebih parah lagi, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, dan juga kerugian. Apakah kita masih mau taat dan setia menanti janji Tuhan? Seperti Maria Magdalena. Dan juga mungkin kita akan berkata, saya dalam kondisi baik-baik saja, I'm okay, dan saya bisa bertahan. Meskipun realitanya kita ini menupuk, Bapak Ibu, menupuk yang namanya ada omongan sedikit, orang menyakiti hati kita, tanpa sengaja itu melukai hati kita. Dan juga ada orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang kita bertaruh harapan kepada dia, orang-orang yang kita cintai, kita ditipu, kita dikhianati, dan juga masa lalu kita. Mungkin kita terlahir tanpa ayah atau ibu di samping kita. Kenapa saya tidak bisa punya orang tua yang sempurna, hidup saya sempurna. Selalu ada gelombang-gelombang yang menyakitkan hati. Bapak Ibu, kita semua juga mengalaminya dan kita tidak sendiri. Khususnya di era pandemik ini, kita kesulitan ekonomi juga, kita juga ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan kita harus berpikir otak bagaimana caranya untuk hari esok. Dan kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita juga menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang mungkin belum mengenal Yesus secara lebih dalam. Mereka terguncang, mereka tidak siap menghadapi seperti ini. Apalagi kalau disakitin oleh orang-orang yang mereka sayangi, itu semua akan mengikis iman kita, Bapak Ibu. Merengut hati kita yang murni. Padahal kita adalah orang yang boleh dikatakan hidup baik-baik saja. Tidak mau punya niat jahat, tidak punya mau berbuat yang buruk-buruk. Tetapi semua itu akan membuat kita terluka. Kondisi inilah yang membuat kita tidak dapat menikmati janji-janji Allah. Kondisi yang tidak mengenakan ini yang menghimpit kita, membuat hati kita terluka. Meskipun saya bilang dari awal, saya baik-baik saja. Tapi kondisi inilah yang akan membuat kita tidak dapat menikmati janji-janji Allah. Saya teringat tentang suatu ilustrasi, suatu pohon, Bapak Ibu. Kalau kita lihat suatu pohon ya, kayak pohon saya yang di taman, itu cuma tinggal batangnya saja, besar tapi batangnya saja, tidak berbuah, tidak berdaun, dan kering sekali. Coba kita lihat apa yang akan terjadi oleh pohon itu. Meskipun awalnya dia bertahan, tetapi lama-kelamaan dia akan mati, Bapak Ibu. Iblis, sang penipu yang berjalan seperti singa mengaum-ngaum di sekitar kita, tanpa kita sadari, ia sangat licik, Bapak Ibu. Dan kalau pada malam hari ini, kita merasa masih ada tekanan dalam pikiran dan hati kita, kita harus berhati-hati, Bapak Ibu. Jangan biarkan diri kita terus masuk dalam suatu zona kegelapan yang makin lama akan menghancurkan kita.
Zona kegelapan itu adalah suatu kemarahan, kebencian, putus asa, dosa-dosa kita, di mana kita tidak merasa hidup tidak damai. Itu semua akan mengikis iman kita. Iman kita yang kita bilang adalah I am strong. Lama-kelamaan tubuh kita sebagai bait Allah akan hancur. Malam hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menikmati janji-janji Allah? Oleh sebab itu, di masa pandemi seperti ini, masa-masa yang sulit ini, kita harus tetap mencari Yesus. Kita harus yakin dan percaya dan memiliki iman yang teguh. Saya bawa satu firman sebagai penutup di dalam kitab Markus bab 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu, pada saat kita mau menerima janji-janji Tuhan, kita harus hidup dalam firman Allah. Yesus berkata pada saat dia dicobai, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Pada malam hari ini, kita telah mendengarkan firman-firman Tuhan. Kita mau meraih janji-janji Allah. Walaupun kondisi kita sulit saat ini, mari kita teguh Bapak Ibu. Kita menatap ke depan, apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita pada saat kita berelasi dengan Dia. Kita imani, kita percaya bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan. Dan itu adalah yang terbaik. Tuhan akan memberikannya kepada kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.